Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Ikhwan Zain dalam program podcast Kabar Masjid. Dan dalam hal ini kita telah kedatangan satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau Bapak Nur Hasan yang akan menjelaskan tentang TNI Awards 2025. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kita beliau Bapak Nur Hasan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja dan Mungkin baik-baik. bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk tentang pembahasan kita. Saat ini apa sih kalau boleh tahu kesibukan apa yang tengah dilakukan hari ini? Alhamdulillah ya. Kalau tentang kesibukan ya, saya alhamdulillah sudah purna tugas di dalam ASN di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Jadi, sehingga banyak tercurahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, terutama sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan. Ya, eh, di Dewan Masjid Indonesia Kota Surabaya ini sendiri menjabat sebagai apa ini? Saya sebagai wakil ketua Wakil DMI Kota Ketua Surabaya. DPI Kota Surabaya. Oke, dengar-dengar kan DMI Kota Surabaya ini kan mengadakan DMI Award tahun 2025. Iya, Bisa benar. dijelaskan nggak apa DMI Award itu? DMI Award itu adalah merupakan suatu uh, suatu uh, upaya di dalam rangka upaya ya memberikan suatu apa ini kemahkotaan ya bagi masjid, terutama dari segi manajemen. Di situ ada 3 manajemen ya, idaro, kemudian imaro dan riayah. Jadi ketiga ini harus bisa dimiliki oleh pihak ketakmiran di dalam memanage masjid. Nah, sehingga di situ memunculkan untuk suatu pelayanan kepada jamaah di masjid itu, bahkan juga berimplikasi kepada masyarakat sekitar masjid. Oke, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh DMI untuk program DMI Award? Jadi kalau pada awalnya memang itu satu gagasan ya, sebenarnya gagasan ini sudah muncul pada tahun sebelum COVID ya, tahun 2018, 2019 itu sama sebenarnya. Cuma pada waktu itu kan sukupnya kan masih masih kecil, namun dampaknya cukup hebat sekali. Terutama kita dalam hal memberikan award kepada pengelola pengelola pertokoan atau mall, sehingga menjadikan satu contoh, bahkan cikal bakalnya lahirnya masjid-masjid di mall. Karena dari Pak Ketua Umum Pak Arif Affandi itu mempunyai gagasan di mana agar di mall itu ya, di pertokoan itu tidak hanya melulu pemikirannya itu belanja ya, tapi di samping belanja dia itu juga bisa melaksanakan ritual-ritual keagamaannya ya, jika dibentuk semacam, kalau dulu awalnya kan cukup musola, cukup musola yang ada di mall itu. Nah, sekarang sudah berkembang masjid. Bahkan kalau sekarang perkembangan seperti mall-mall itu masjidnya lebih wah dibandingkan masjid-masjid yang ada di yang bukan di mall. Jadi seperti itu. Oke, kita kembali lagi untuk teknisnya. Sejauh apa sih yang sudah dilakukan oleh DMI Kota Surabaya dalam hal DMI Award? Jadi alhamdulillah ini sudah kita rancang, kita bentuk suatu kepanitiaan, juga tim penilai dan semuanya sudah terbentuk, dan ini sudah sebelum Ramadan itu kita sudah bentuk, bahkan di dalam bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita tunda sampai sekitar uh, akhir Mei. Nah, karena apa? Jumlah peserta ini meningkat sehingga kita kita melalui musyawarah di tingkat kepanitiaan
kita tunda dulu penutupannya. Dan alhamdulillah ini juga sudah bertambah sehingga kita sudah persiapkan. Bahkan yang sekarang ini di bulan Mei ini sudah di tingkat penjurian. Ini teman-teman yang sudah kita bentuk di dalam tim penilaian dan kita bentuk Dapen ya, bukan Dapil ya, Dapen. Dapen itu apa? Dapen itu daerah penilaian. Nah, jadi seperti itu. Jadi Dapen itu dibentuk berdasarkan apa kecamatan, apa perwakilan kecamatan gimana? Kita bentuk per kecamatan, ya, per kecamatan. Bahkan awalnya di per wilayah, Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Pusat, per zona. Per zona. Jadi sekarang sudah kita dan alhamdulillah ini sudah dalam tahap penilaian di lapangan dan ini kita tunggu hasil dari penilaian di lapangan, kemudian nanti kita rumuskan dengan tim yang di atasnya lagi. Jadi seperti itu. Sebelumnya bisa disepil nggak sih berapa jumlah masjid yang ikut DMI Award? Kalau jumlah masjid yang ikut ini jumlahnya 71. 71. Jadi terdiri dari beberapa kriteria, ya masjid kampung, kemudian juga masjid raya, masjid jame, kemudian juga masjid perkantoran, dan juga masjid perumahan, dan juga masjid di perguruan tinggi. Jadi, alhamdulillah wilayah-wilayah yang ada perguruan tingginya, yang ada mallnya itu nanti kita nilai semuanya. Jadi dibedakan ya, masjid kantor sendiri, masjid kampus sendiri nanti. Sendiri kita sendiri. Oke, apa sih keuntungannya masjid ini mengikuti DMI Award? Keuntungannya tidak lain hanya memberikan suatu support, memberikan suatu motivasi, ya. Motivasi di dalam rangka untuk meminit, ya, suatu ketakmiran, ya, dalam periode-periode tertentu atau mungkin dalam satu periode, 2 periode. Nah, itu dilihat nanti keberhasilan seorang takmir di dalam meminit. Nah, indikator-indikator itu nanti kita tuangkan dalam bentuk penilaian. Nah, jadi sehingga apa yang tertara di dalam teori, karena teori kita itu kan sebagaimana di ayat Al-Quran ya, innama ya'muru masajida wa iman amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholah wa ata zakah wa lam yakhsha illa wa faulaika humul muhtadin. Jadi prinsipnya untuk bisa memakmurkan, bukan masjid memakmurkan, bahkan warga pun juga masyarakat sekitarnya bisa dimakmurkan dari masjid itu. Nah, jadi keberkahan gitu yang kita ambil dari intisari DMI Award ini. Ya. Tadi ada perkataan yang sangat menarik bahwa masjid itu bisa memakmurkan masyarakatnya. Ya. Itu bisa di-spill lah. Bagaimana sih cara masjid itu bisa memakmurkan masyarakatnya? Kasih contoh saja. Di dalam indikator salah satu penilaian itu di situ ada menyebutkan pemberdayaan masjid. Dalam hal ini ya jelas pemberdayaan ekonomi. Ya. Jadi sejauh mana dalam pengelolaan di masjid itu ya. Kan sekarang kan ada beberapa masjid yang sudah terbentuk koperasinya. Ya. Sudah terbentuk di mana sistem satu terobosan yang dilaksanakan oleh takmir. Nah, salah satu contoh ada yang kemarin saya di Masjid Baitur Rahman itu. Ya. Di wilayah Kenjeran itu. Dia punya persewaan mobil. Dia itu punya bahkan ambulan. Ya. Bahkan ambulan ini kalau digunakan ya oleh warga sekitar itu tidak sampai mengeluarkan biaya 1% pun. Ya. Jadi seperti itu, termasuk sopir dan lain sebagainya sudah disiapkan. Dan juga persewaan mobil. Ya. Dan jauh lebih murah. Karena itu dikhususkan untuk jamaah dan masyarakat sekelilingnya. Ya. Belum nanti kegiatan kita sosial keagamaan. Itu banyak sekali itu manfaat dari DMI Award ini. Iya, kita kembali lagi ke permasalahan DMI Award. Ini apakah sekarang masih buka seumpama kalau ada masjid yang ingin daftar kembali, terus ini sampai kapan batasnya ini? Atau mungkin nanti ini diumumkan yang menang pada tanggal sekian supaya masjid yang belum terdaftar ini bisa ikut. Jadi gini, di Surabaya ini jumlah masjid
itu ada sekitar kurang lebih 1.700 masjid. 1.700 masjid. Sudah barang tentu ya, di dalam hal kita penyampaian, sosialisasi, penyampaian, karena kita itu murni menggunakan tenaga yang ada, yaitu di tingkat cabang-cabang DMI tingkat kecamatan. Kadang-kadang informasi ini ada yang menangkap, ya, ada yang kurang menangkap, ada yang sama sekali tidak tahu tentang adanya informasi DMI Award ini. Tahu-tahu kita ke lapangan, ya, sosialisasi tentang UKIM, ya, uang kehormatan imam masjid. Nah, tahu-tahu kita nyampaikan secara sosialisasi tentang DMI Award. Nah, ternyata di situ ada yang memang masjid yang memang bisa mumpuni memberikan pencerahan, memberikan suatu contoh, ya, pada takmirnya, karena berhasil. Kemudian itu baru, oh kalau gitu saya tak ikut. Ikutnya ini karena ingin mengetahui sejauh mana dia itu dalam mengelola masjid itu sesuai enggak dengan 3 bidang tadi, idaro, imaro, riayah. Jadi itu. Jadi konsep-konsep itu bisa sebagai indikator untuk kemakmuran, memakmurkan masjid, kemudian berimplikasi kepada jamaah dan juga masyarakat sekitar masjid. Kira-kira sampai kapan ini Pak Nur Hasan? Apa itu DMI Award ini? Pak, insya Allah nanti penilaiannya ini akhir Mei ini sudah selesai di tingkat lapangan. Ya. Kemudian baru kita simpulkan dari tim-tim penilai yang mengadakan musyawarah rapat. Nah, kemudian nanti mana yang perlu ada tindak lanjut di dalam indikator-indikator yang 3 tadi itu masuk dalam kriteria penilaian sehingga dia itu bisa kita ranking. Oke, cukup menarik untuk pembahasan DMI Award. Kita lanjut ke pembahasan tentang keanggotaan DMI. Ya. Pak Nur Hasan, apa sih keuntungan bagi masjid ini untuk mendaftar sebagai anggota DMI? Ya. Bisa dijelaskan? Jadi memang kan kepengurusan ini terus berjalan ya, masing-masing periode punya ide-ide lah ya. Di dalam ide yang terakhir ini memang harus perlu ya kita data masjid-masjid itu di dalam masuk ke Dewan Masjid Indonesia, dan alhamdulillah kita melalui rapat tingkat kecamatan, tingkat ranting itu memang sudah waktunya. Jadi itu sehingga kita melakukan pendataan. Nah, pendataan ini tidak ada batas waktunya. Karena ingat tadi itu 1.700. Kalau kita hanya diberi waktu, ternyata dari 1.700 belum masuk, nah, hanya saja sebagian berapa. Nah, kalau ditutup kan mustahil itu, nonsen. Padahal ternyata kemarin ya kita sudah masuk sekitar hampir 200 ya, 300 ya. Terus kemudian ini ada yang mendaftar, kita terima, terus kemudian nanti kita berikan sosialisasi, kita berikan pemahaman bahwa ini loh kalau jenengan sebagai anggota dari DMI, ya, artinya ada semacam yang diperoleh suatu kemajuan untuk di dalam menata masjid, ya, dari segi manajemen. Nah, ini nanti kita adakan sistem memanage kemasjidan itu seperti apa. Nah, kemudian juga dalam bentuk perkoperasian itu nanti masjid-masjid yang sudah daftar ke Dewan Masjid ini itu akan memperoleh haknya dia sebagai anggota. Jadi itu. Bisa dijelaskan haknya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk memanage masjid itu. Ya. Yang real? Peningkatan manajemen masjid. Contoh ya, beberapa hari yang lalu kita mengadakan suatu kegiatan bagaimana cara membersihkan masjid itu. Nah, ya kan? Membersihkan masjid. Ya, itu aja ini contoh yang paling kecil. Ya. Oh, kadang-kadang masjid itu indah. Kita lihat mohon maaf, di belakang ya, di kamar mandinya yang tidak pernah dibersihkan. Ya, lupa. Entah atau gimana, atau marbotnya lah. Itu kita berikan suatu motivasi, dan
Dan alhamdulillah Dewan Masjid ini selama ini juga bekerja sama ya dengan pihak Unilever dan lain sebagainya. Nah, itu di dalam hal untuk begini loh tata cara untuk memberikan apa masjid. Jadi ada semacam juga kepedulian DMI masjid itu karena sudah ada anggotanya. Anggotanya harus diberikan suatu timbal balik. Saya jadi anggota toh, tapi tidak menerima apa-apa. Iya. Ingat, menerimanya bukan dalam bentuk material, uang, bantuan, bukan. Memang ada bantuan-bantuan, tapi itu bukan tujuan utama. Ya, hanya sifatnya untuk apa? Menambah saja itu. Oke, bisa dijelaskan nggak? Ini kan sudah masuk tengah tahun. Apa sih yang sudah dilakukan oleh DMI ini untuk membina para mesin masjid yang menjadi anggotanya? Sebetulnya sudah cukup banyak ya, karena kita satu periode kita ini kan 5 tahun ya. Ya mungkin bisa dijelaskan secara rinci lah apa yang telah dilakukan pada tahun ini. Kalau pada tahun ini kita sudah dalam satu apa itu pembinaan terhadap pada apa pengurus cabang ya tingkat kecamatan ya kita konsolidasi terus kemudian juga kita membentuk apa tingkat ranting ya ini sudah terbentuk. Nah itu akhirnya muncul yang namanya DMI Award kelanjutan di tahun 2019. Jadi seperti itu. Itu tiap tahun ada nih DMI Award itu. Insya Allah ada ya. Setiap tahun. Iya. Kalau kemarin kan hanya kena apa ini ada serangan virus COVID-19 itu, itu sehingga kita jangankan tapi kita kegiatan masih ada ya kerjasama dengan suatu produk tertentu ya di dalam hal untuk menangkal penyebaran virus atau COVID-19 itu dengan penyemprotan di masing-masing masjid itu DMI sangat berperan sekali itu terutama di DMI Kota Surabaya. Jadi semua itu pada takut dengan COVID, tapi pengurus Dewan Masjid kita datangi masjid-masjid. Nah, seperti itu. Kita beri bantuan. Itu apa itu namanya itu yang apa penyemprotan. Ya, semprotan. Nah, itu disinfektan. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Luar biasa sekali bahwa banyak keuntungan untuk menjadi anggota DMI, salah satunya yang telah disebut oleh Bapak Nur Hasan. Maka jenengan yang menonton, untuk Anda yang menonton video ini, jangan ragu-ragu untuk mendaftar menjadi anggota TNI. Oke, kita sekarang beralih topik ke sertifikasi tanah wakaf. Ini kan saya dengar-dengar TNI Kota Surabaya ini kan menggelar yang namanya sertifikasi tanah wakaf. Itu bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu? Alhamdulillah ya, jadi di tengah-tengahnya gencar-gencarnya kita itu apapun semuanya harus berdasarkan hukum. Ya. Apapun semuanya harus ada payung hukum. Nah, kemudian tercetus ya muncul dari Badan Pertanahan, ya, kemudian melalui Pak Menterinya ya, Yai Nusron Wahid ya sebagai Menteri BPN dan juga ATR. Nah, ini alhamdulillah merumuskan bahwa untuk semua tempat ibadah, ya tempat ibadah ini bisa selain masjid, ya bisa gereja, bisa apa pura, ya kemudian juga bisa termasuk di dalamnya masjid. Nah kita organisasi kita ini adalah Dewan Masjid Indonesia, ya yang punya garis komando tingkat pusat yang ketuanya itu Yusuf Kala, yaitu mantan wakil presiden kita. Nah, jadi punya gagasan dari pemerintah untuk apa? Agar tempat-tempat ibadah di Indonesia ini tanahnya mempunyai kekuatan hukum, maka segera untuk disertifikatkan. Ya. Bahkan nggak main-main itu. Ya. Suatu gagasan dari pemerintah langsung percepatan sertifikat tempat ibadah. Ingat tempat ibadah itu umum. Tapi secara khusus kita ini DMI Dewan Masjid Indonesia yang notabene di Kota Surabaya mau nggak mau
karena ada tempat ibadah secara khusus itu kita menangani masalah masjid. Ya. Masjid di bawahnya ada musola atau langgar. Nah, ini alhamdulillah hasilnya apa yang dulu sudah kita gagaskan ya, dan juga banyak masukan dari para tokoh kita, para alim ulama kita, para takmir kita, ya, para yang dulu itu mewakafkan, ya, atau sebagai wakifnya, itu kan hanya tinggal secara lesan saya wakafkan, tapi kekuatan hukumnya kan tidak ada. Ya. Nah, sehingga di tahun 2025 ini, alhamdulillah melalui Menteri ATR BPR yaitu Yai Nusron Wahid punya gagasan yang cukup cemerlang untuk percepatan ya dalam hal ini khususnya masjid, musola dan langgar. Sehingga kita mau nggak mau harus mensukseskan dari program ini. Nah, kita adakan koordinasi di tingkat BPN, tingkat kota kan di Surabaya ini kan ada dua BPN ya. Ya. Mungkin salah satu-satunya di Indonesia yang punya dua BPN mungkin Surabaya. Oh, ya, Surabaya 1, Surabaya 2. Kita sudah koordinasi, sudah ketemu kepala BPN-nya, sudah dan bahkan ya ini akhirnya sekarang ada beberapa masjid, beberapa langgar, beberapa musola. Nah, kemarin sudah saya data yang kemarin itu aja sudah ada yang masuk 172 yang siap untuk disertifikatkan. Jadi, itu. Bisa diceritakan sih, apa sih ancaman mungkin yang akan dihadapi oleh masjid atau musola atau pelanggar tadi jikalau tanah mereka itu tidak disertifikatkan? Gini, kalau namanya sertifikat ya, sertifikasi ya. Nah, artinya sertifikasi sudah mempunyai suatu kekuatan hukum ya, kekuatan hukum. Karena di Surabaya ini kan kota metropolis ya. Banyak sekali perkembangan ya, terutama di masalah tanah. Tanah yang dulunya itu ada di tengah kampung, kemudian ada pelebaran jalan dan akhirnya kan posisinya di tengah. Ya. Dalam posisi tidak punya kekuatan hukum, tiba-tiba ada masyarakat, ada warga, bahkan ada dari familinya sendiri, ya, dari keluarga sendiri menggugat. Ya. Gimana itu kalau ada keluarga yang menggugat, oh itu tanah saya yang diwakafkan oleh kakek saya tidak ikhlas untuk mewakafkan tanah tersebut. Nah, itu biasanya di situ itu muncul. Tapi kalau sudah berbentuk ikrar wakaf, ya, karena ikrar wakaf itu harus disahkan di tingkat kecamatan, yaitu dalam hal ini PPAIW, ya, pejabat pembuat ikrar wakaf itu adalah kepala KUA. Kalau wakaf itu langsung enak sudah dibentuk nadir, kepengurusannya siapa yang nangani, karena apa? Karena setelah diwakafkan oleh pihak wakif, nah, itu beralih ke pengurusan yaitu kepada nadir. Nah, nadir ini tanah-tanah mau bikin A, mau bikin B, mau bikin C, ya, itu apa katanya nadir. Ya. Tapi tidak melepaskan dari wasiat dari pihak wakif. Contoh, ini saya mewakafkan sebidang tanah ini. Tolong kalau bisa dibuat masjid. Tolong kalau bisa untuk pendidikan. Ya. Tolong kalau bisa untuk kepentingan umum. Nah, nadir ini harus berperan aktif dan juga punya inovasi-inovasi yang bagaimana pihak wakifkan itu adalah merasa bahwa itulah merupakan amal jariah dari pihak wakif. Kalau seumpama tadi saya menyebutkan bahwa mungkin ya suatu waktu ada seseorang yang menggugat tanahnya, itu saya tidak ikhlas untuk menggunakan tanah saya. Apa yang akan dilakukan oleh DMI Kota Surabaya? Ya jelas DMI akan bagaimanapun harus segera untuk turun tangan. Turun tangannya kita melihat sejarah daripada pihak itu diwakafkan itu bagaimana prosesnya, dan seterusnya kita cek keabsahan dari surat-surat itu, kemudian juga kita kita hubungi, kita temui nadirnya, kita tanya tentang sejarah tanah. Tahu-tahu dari pihak ahli warisnya itu menggugat
Ya. Jadi seperti itu. Itu gimana itu nanti penyelesaiannya itu? Penyelesaiannya makanya itu, kalau memang ini sudah diwakafkan, ya, mungkin meskipun itu secara lesan, ya, tapi ada saksi, ya, ya, ada saksi, itu bisa itu untuk apa dilanjutkan. Kalau sempat tidak ada saksi? Kalau tidak ada saksi ya ini, ya pihak yang ahli warisnya itu kita dekati, kita dekati, kita berikan masukan-masukan tentang pemahaman bahwa ini loh, mungkin orang tuamu dulu tuh pernah mewakifkan, pernah apa dan lain sebagainya dengan saksi ini dan itu, sehingga untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar tanah itu uh, pada awalnya sudah diwakafkan. Nah, itu. Kalau enggak muncul sertifikat ya itu bahayanya bisa-bisa dimiliki untuk kepentingan uh, kepentingan ya untuk ya material tadi itu. Ya, ya. Nah, itu. Oke, mungkin cukup banyak ya manfaatnya untuk mendaftarkan berbagai sertifikasi wakaf. Ini mungkin bisa di-spill nggak? Apa sih cara-caranya masjid-masjid supaya yang nonton ini juga tahu bagaimana sih supaya masjidnya ini bisa untuk ikut sertifikasi TMI ini? Karena TMI, Untuk percepatan. iya, Nah, sebetulnya alhamdulillah ya ini pihak Dewan Masjid ya ini sudah bersosialisasi ya seperti saya sendiri mengalami di daerah tertentu, di kecamatan tertentu dan ini sudah ada kurang lebih 9 kecamatan sudah kami kunjungi, kita mensosialisasikan bahwa sekarang ini ada program dari pemerintah khususnya BPN ATR itu menantang kepada pihak-pihak takmir, pihak-pihak musola dan juga pihak-pihak langgar. Ya, menantangnya ini bahasa dengan percepatan, ya, percepatan sertifikat tanah wakaf. Nah, kalau sudah dikatakan percepatan, ini harus sesegera mungkin bagi pihak pengelola masjid, pihak pengelola langgar, pihak pengelola musola, mau tidak mau harus segera ya untuk langkah pertama dicari alas hak dari masjid, dari langgar, dari musola yang dia kelola. Ya. Bahkan nggak tanggung-tanggung dikasih waktu sampai tahun 2025 ini harus selesai. cukup singkat. Iya, ini aja sudah 276. Jadi data saya lihat. Kalau mau mendaftar percepatan itu bagaimana caranya? Ya itu tadi setelah tanda-tanda apa surat-surat ya bukti-bukti syarat surat-surat itu sudah ditemukan ya. Nah, nanti adakan musyawarah. Musyawarah di tingkat masjid dulu, di tingkat musola dulu, di tingkat langgar ya. Kemudian dibuat resume hasil rapat itu, kemudian langsung ke kelurahan. Nah, kalau kelurahan mengakui atas bahwa ada pernyataan bahwa tanah yang mereka atau yang akan diwakafkan itu bukan tanahnya penguasaan Pemkot atau aset atau bukan tanah siapapun ya. Nah, itu melalui penuangan dari pernyataan-pernyataan itu, surat pernyataan dan lain sebagainya kemudian dibawa ke kelurahan. Kalau kelurahan mengiyakan ya, dia memberikan rekomendasi, dia memberikan tanda tangan atas pernyataan-pernyataan yang telah dimufakatkan di pihak takmir atau masjid, di pihak musola, di pihak langgar, nah itu bisa diteruskan di KUA. KUA untuk apa? Untuk diikrarkan, ya ikrar wakaf. Jadi seperti itu. Nah, nanti biasanya ada saksi, ada nadirnya yang menerima wakaf tadi itu, dan juga dari pihak wakif. Nah, jadi Oke. Terima kasih waktunya Pak Nur Hasan. iya. Semoga kita berjumpa dalam episode-episode selanjutnya. Gitu. Oke, para pemirsa, dimanapun Anda berada, cukup sudah podcast kita pada hari ini. Dan tentunya kita akan berjumpa dalam episode-episode selanjutnya dan tentunya dengan narasumber yang juga luar biasa. Saya akhiri, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, inilah suatu mustaqim.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.